Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen penguji 1 dan juga dosen penguji 2, serta Bapak Adi Tomawirawan SSC MBA selaku dosen pembimbing saya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas dan kepuasan pelanggan dalam penggunaan layanan transportasi online di Kota Batam. Namun, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putri Saswatina Pratarianto dengan NIM 4121801007 dari Program Studi Administrasi Bisnis Terapan. Baiklah, adapun pokok pembahasan dalam presentasi kali ini meliputi latar belakang hingga kesimpulan dan juga saran. Baik, langsung saja saya mulai. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, yang mana meliputi yang pertama, tingginya penetrasi pengguna internet di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, internet menjadi salah satu inovasi teknologi yang memberikan kemudahan dalam aktivitas sehari-hari bagi penggunanya. Berdasarkan laporan dimuat oleh Manajemen Content Research dalam laporan bertajuk Digital 2021, menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia pada awal tahun 2021 mencapai 202,6 juta jiwa, yang mana berdasarkan jumlah tersebut terjadi peningkatan sebesar 15,5% atau sebanyak 27 juta jiwa dibandingkan pada bulan sebelumnya. Dari hal tersebut, menjadikan Indonesia berada pada urutan keempat dengan jumlah pengguna internet terbanyak di dunia. Selanjutnya, kemajuan teknologi mendorong perkembangan bisnis di berbagai sektor yang ada di Indonesia, terutama pada bidang transportasi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, melaporkan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku sektor transportasi dan pergudangan mencapai 719 triliun di tahun 2021. Transportasi online tentu menjadi sebuah pengembangan terbaru yang memiliki sebuah peranan penting dalam membantu mobilitas untuk mendukung pekerjaan sehari-hari. Saat ini, transportasi online berkembang pesat di Indonesia, terutama tidak kecuali Kota Batam yang memungkinkan masyarakat atau penggunanya untuk dapat memesan dengan mudah menggunakan smartphone. Selanjutnya, seperti yang tertera pada tabel pada slide, berdasarkan data dari Top 10 Index Fase 2 tahun 2021 kategori jasa transportasi online, Gojek berada pada urutan pertama dengan kapasitas sebesar 53%. Disusul dengan posisi kedua adalah Grab dengan persentase sebesar 39,7%. Yang mana berdasarkan survei tersebut disebutkan bahwa sekitar 40% pengguna layanan transportasi online menggunakan kedua aplikasi tersebut di waktu yang sama. Banyak sekali pengguna yang mudah berganti-ganti antara penyedia jasa satu ke penyedia jasa lainnya. Mana meskipun transportasi online dapat diterima dengan baik oleh pelanggan di Indonesia, terdapat permasalahan yang dirasakan bagi pengguna dari kedua jasa perusahaan jasa tersebut, yakni masih banyaknya konsumen yang tidak puas dan juga kecewa dengan pelayanan yang diberikan. Selanjutnya pada tabel ditunjukkan bahwa ada beberapa bentuk kekecewaan konsumen yang mana terdiri dari salah satunya ialah pengemudi minta dibatalkan atau di-cancel, kemudian juga pengemudi ugal-ugalan hingga pengemudi merokok dan sebagainya. Hal tersebut membuat banyak sekali konsumen ataupun pelanggan yang masih tidak puas dengan pelayanan yang diberikan dan juga cenderung memilih layanan transportasi online berdasarkan perbandingan harga yang murah dari perilaku yang mudah berganti-ganti antara satu penyedia jasa ke penyedia jasa lainnya. Hal tersebutlah yang melatar belakangi penelitian sehingga peneliti mengambil topik penelitian faktor yang mempengaruhi tingkat loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam penggunaan layanan transportasi online di Kota Batam. Selanjutnya, adapun perumusan masalah pada penelitian ialah apakah faktor perceived benefits of the booking app, kemudian faktor perceived service promotion, serta faktor perceived service quality mempengaruhi tingkat loyalitas terhadap layanan yang didapatkan dari penggunaan transportasi online. Kemudian, apakah faktor perceived benefits of the booking app, kemudian faktor perceived service promotion, serta faktor perceived service quality mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap layanan yang didapatkan dari penggunaan transportasi online. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian adalah yakni untuk memahami lebih baik kompleksitas dari faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan tingkat loyalitas pengguna layanan transportasi online. Selain itu juga untuk menganalisis dan mengidentifikasi variabel dari faktor-faktor yang diuji tersebut yang memiliki pengaruh terhadap kinerja dari layanan transportasi online. Selanjutnya ada manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat praktis dan juga manfaat teoritis. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini ialah hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi perusahaan transportasi dan juga penyedia jasa layanan transportasi online Indonesia, khususnya bagi Gojek dan Grab, dalam penentuan strategi untuk dapat melakukan peningkatan kualitas baik dari segi layanannya maupun dari segi ataupun bidang lainnya agar dapat mempertahankan tingkat loyalitas dan kepuasan pelanggan.
Selanjutnya, untuk manfaat teoritisnya, bagi peneliti itu sendiri diharapkan penelitian dapat memperluas wawasan, ilmu pengetahuan, dan juga sebagai bahan kajian bagi peneliti dalam pengembangan dari ilmu yang pernah didapatkan selama semasa perkuliahan, agar dapat diimplementasikan dengan baik, khususnya di bidang transportasi, sehingga dapat dijadikan masukan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Selanjutnya, manfaat bagi pembaca ialah dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi bagi pembaca dan bagi peneliti selanjutnya yang hendak melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan topik tersebut. Selanjutnya, ada batasan masalah yang mana penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam penggunaan layanan transportasi online pada pengguna GoRed dan Grepa di Kota Batam. Selain itu, responden dalam penelitian adalah masyarakat Kota Batam yang menggunakan kedua jasa layanan transportasi online, yaitu pada Gojek dan Grab. Pada bagian selanjutnya adalah kajian teori, yang mana kajian teori ini terdiri dari yang pertama ada konsep layanan transportasi online. Berdasarkan definisi dari Cleo dan Misra, mendefinisikan bahwa layanan transportasi online ialah sebuah platform di mana individu dapat memanggil dan membayar tumpangan dari pengemudi melalui aplikasi. Selanjutnya, ada pengertian loyalitas pelanggan berdasarkan Oliver, yang mana loyalitas pelanggan itu sendiri merupakan kesediaan konsumen untuk melanjutkan pembelian dalam jangka waktu yang panjang dan mempergunakan produk atau jasa secara berulang. Selanjutnya, untuk kepuasan pelanggan berdasarkan Kotler dan Keller, membandingkan kinerja yang dipastikan produk terhadap aspirasi mereka atau pelanggan merupakan definisi yang dipaparkan oleh Kotler dan juga Keller. Selanjutnya, penelitian ini didasari oleh beberapa penelitian terdahulu, yang mana diantaranya terdiri dari berdasarkan penelitian dilakukan oleh Salim, Ricardo, MZ, dan juga Marisa yang dilakukan pada tahun 2021, ditemukan bahwa hasil penelitian ialah faktor tangibility, reliability, responsiveness, dan ICT berpengaruh signifikan, yang mana variabel harga mempengaruhi namun tidak signifikan. Kemudian ada hasil dari Surya Wardani dan juga Wulandari, di mana hasil penelitiannya ialah menyatakan bahwa secara simultan kontribusi harga, promosi, dan juga e-service quality berpengaruh langsung terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada dari penelitian Nguyen Phuoc dan kawan-kawan yang mana dilakukan pada tahun 2020, hasil penelitiannya ialah faktor dari perception of the booking app, kemudian sales promotion dan juga service quality memiliki pengaruh langsung terhadap kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Kemudian, hasil penelitian terdahulu dari Sial, Chen, dan juga Memon Binte pada tahun 2020 menyatakan bahwa faktor UTAUT secara substansial menciptakan motivasi hedonis dan secara signifikan memediasi pengaruhnya terhadap niat perilaku untuk terus menggunakan mobile taxi booking app. Selanjutnya, pada bahasan kerangka pemikiran, adapun variabel yang digunakan pada penelitian itu terdiri dari manfaat yang dirasakan dari layanan aplikasi, kemudian ada kualitas layanan yang dirasakan, promosi penjualan yang dirasakan, kepuasan pelanggan, dan juga loyalitas pelanggan. Baik, untuk hipotesis penelitian, adapun hipotesis penelitian ini ialah yang pertama, manfaat yang dirasakan dari aplikasi pemesanan layanan transportasi online memiliki pengaruh positif langsung terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian untuk H2-nya sendiri, manfaat yang dirasakan dari aplikasi pemesanan layanan transportasi online memiliki pengaruh positif langsung terhadap kepuasan pelanggan. Untuk H3, persepsi promotion memiliki pengaruh langsung terhadap loyalitas pelanggan pada layanan transportasi online. Persepsi promotion memiliki pengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan pada layanan transportasi online untuk H4. Sedangkan untuk H5, kualitas layanan yang dirasakan memiliki pengaruh langsung terhadap loyalitas pelanggan pada transportasi online. Dan untuk H6, kualitas layanan yang dirasakan memiliki pengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan pada layanan transportasi online. Sedangkan untuk H7-nya, kepuasan pelanggan memiliki pengaruh positif langsung terhadap loyalitas pelanggan pada layanan transportasi online. Baik, pada pokok bahasan selanjutnya terdiri dari metode penelitian populasi dan sampel, kemudian teknik pengolahan data, dan juga teknik analisis data. Pada metode penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, kemudian sumber datanya terdiri dari data primer dan juga data sekunder, yang mana data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah tercantum dalam kuesioner. Selanjutnya, untuk data sekundernya, mengacu pada data yang dikumpulkan oleh peneliti lain yang diperoleh melalui jurnal terkait. Selanjutnya, ada instrumen penelitian, yang mana penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skala 1-4 untuk penilaian kuesionernya, yang mana terdiri dari kategori sangat tidak setuju, setuju, dan juga sangat setuju. Kemudian untuk waktu dan lokasi penelitian ini dilakukan mulai dari September 2021 hingga bulan Desember 2022, yang mana lokasi penelitian atau riset yang dilaksanakan yaitu di Kota Batam.
Kemudian untuk populasi dan sampel, populasi pada penelitian adalah masyarakat Kota Batam yang menggunakan layanan reservasi online Gojek dan juga Grab. Sedangkan untuk sampelnya sendiri ialah pelanggan atau masyarakat umum yang pernah menggunakan kedua jasa layanan reservasi Grab dan GrabPay di Kota Batam, yang mana ukuran sampel ini diperhitungkan menggunakan rumus Scott-Crunch. Baik, selanjutnya untuk teknik pengolahan data terdiri dari beberapa tahapan, yang mana tahap pertama seperti yang tertera pada gambar ialah pembentukan topik penelitian dan rumus masalah. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan landasan teori dan juga tinjauan literatur. Kemudian di tahapan ketiga, merumuskan hipotesis dan pengembangan instrumen. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data penelitian, dan kemudian di tahap kelima melakukan analisis data, yang mana analisis data ini terdiri dari tiga, yaitu ada exploratory factor analysis, kemudian evaluation of the measurement model, dan juga evaluation of the structural model. Dan tahapan terakhir ialah hasil penelitian dan juga membuat kesimpulan. Selanjutnya, untuk teknik analisis data sendiri, itu terbagi menjadi dua, yaitu ada uji exploratory factor analysis dan juga analisis PLSM, yang mana uji exploratory factor analysis ini menggunakan aplikasi SPSS untuk mengolah datanya, yang terdiri dari uji asumsi faktor dan juga melihat nilai KMO dan Bartlett class. Sedangkan untuk analisis PLSM atau partial least square structural equation modeling dibagi menjadi dua macam, yaitu ada uji outer model dan juga inner model, yang mana uji ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Smart PLS. Kemudian, analisis PLSM ini sendiri memiliki tujuan untuk mencari hubungan linear prediktif optimal yang ada pada data dan dapat menjelaskan mengenai ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. Baik, untuk pokok bahasan berikutnya ada hasil dan pembahasan, kemudian gambaran umum, karakteristik responden, kemudian hasil uji, dan juga pembahasan analisis. Nah, yang pertama ada hasil dari kuesioner, yang mana kuesioner sebelumnya telah dibagikan kepada responden secara online melalui sosial media, juga grup WhatsApp sudah terisi lengkap dengan total 385 responden. Jadi total responden yang dikumpulkan berdasarkan rumus Scott-Crunch yang telah diperhitungkan, terdapat total responden sebanyak 385. Yang mana setelah melakukan pengolahan data dari 385 responden tersebut, didapatkan rata-rata responden terbesar yakni berusia 18-24 tahun dengan persentase 52%, yang mana didominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan dengan persentase 66%, dengan rata-rata pekerjaannya ialah karyawan swasta dan persentasenya sebesar 46%, dan juga berpenghasilan antara 3 juta hingga 5 juta dengan persentasenya 33%. Selanjutnya, untuk gambaran umum subjek penelitian, adapun subjek penelitian ini terdiri dari kedua perusahaan penjasa, yaitu pada Gojek dan Grab. Adapun Gojek ini sendiri didirikan oleh Nadiem Makarim dan Michael Angelo yang berdiri sejak tahun 2011. Gojek ini sendiri telah beroperasi di lebih dari 50 kota di Indonesia dengan layanan semakin berkembang yang meliputi seperti GoRide, GoCar, GoFood, GoMart, dan lain sebagainya. Kemudian, Grab sendiri di Indonesia telah hadir pada bulan Juni 2012, yang mana sebagai aplikasi pemesanan taksi dan juga sejak saat itu telah memberikan beragam pilihan transportasi seperti mobil dan juga ojek, yang mana Grab ini berkomitmen untuk membawa dampak positif dari teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui layanan digital dan peningkatan keterampilan, yang mana disampaikan dalam visi dari aplikasi Grab itu sendiri. Baik, selanjutnya untuk karakteristik responden itu terbagi menjadi 4, diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan juga pendapatan per bulan. Adapun berdasarkan jenis kelamin, di mana seperti yang tertera pada slide, untuk kategori jenis kelamin perempuan itu memiliki persentase sebesar 66%, sedangkan untuk responden laki-laki itu sebesar 34%. Kemudian jika dilihat dari karakteristik responden berdasarkan usia, di mana responden dengan kisaran usia 18 sampai 24 tahun itu memiliki persentase terbanyak, yaitu sebesar 52%. Selanjutnya, untuk responden dengan kisaran usia 25 sampai 35 tahun itu memiliki persentase 40%, sedangkan untuk responden yang berusia 36 sampai 44 tahun memiliki persentase sekitar 5%, dan untuk responden yang memiliki usia lebih dari 45 tahun memiliki persentase sebesar 3%. Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan pekerjaan, adapun pengklasifikasiannya ialah responden yang
memiliki pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa itu memiliki persentase sebesar 37%, sedangkan yang memiliki profesi sebagai PNS itu persentasenya sebesar 4%. Sedangkan untuk karyawan swasta ialah memiliki persentase yang paling besar, yang mana persentasenya ialah 46%. Selanjutnya untuk wira swasta atau pengusaha memiliki persentase sebesar 10%, dan sisanya ialah memiliki pekerjaan lain seperti freelancer, guru, honorer, dan sebagainya. Sedangkan jika dilihat dari pendapatan per bulannya, didominasi oleh pendapatan dengan kisaran 3 juta hingga 5 juta, yaitu dengan persentase 33%. Sedangkan untuk responden yang memiliki penghasilan di bawah 500.000 itu memiliki persentase sebesar 20%, dan yang memiliki penghasilan di atas 10 juta itu memiliki persentase sekitar 3%. Baik, selanjutnya untuk hasil uji, adapun hasil uji yang pertama ini ialah uji exploratory factor analysis, yang mana pengolahan datanya menggunakan aplikasi SPSS. Adapun uji ini memiliki tujuan untuk menentukan struktur variabel laten yang mendasari dan mengurai kumpulan data variabel ke ukuran yang lebih kecil, serta mereduksi variabel asli menjadi beberapa faktor. Metode analisis pemfaktoran ini dipilih karena dikombinasikan sebagai metode ekstraksi untuk mengidentifikasi variabel laten dalam penelitian, yang mana seperti yang dipaparkan oleh Iacobucci dan juga Kaiser memaparkan bahwa semua faktor memiliki nilai eigen lebih besar dari satu. Seperti yang tertera pada gambar, untuk faktor perceived benefits of the booking up itu sendiri memiliki nilai eigen value sebesar 50,842. Yang mana untuk faktor holdingnya itu sendiri, contohnya seperti untuk interaksi dengan aplikasi layanan tersebut tidak memerlukan banyak usaha, itu memiliki nilai faktor holding sebesar 0,701. Dan juga begitu selanjutnya untuk faktor dan variabel lain. Selanjutnya untuk variabel seperti persepsi motion itu memiliki nilai eigenvalue sebesar 4,854. Selanjutnya untuk persepsi quality memiliki nilai eigenvalue sebesar 2,664. Dan kemudian untuk custom royalty itu sendiri memiliki nilai eigenvalue sebesar 2,429. Dan juga untuk customer satisfaction memiliki nilai eigenvalue sebesar 2,1228. Kemudian uji EVA ini juga melihat nilai KMO dan Bartlett test, yang mana uji ini digunakan untuk mengetahui kelayakan suatu variabel apakah dapat diproses lebih lanjut dengan menggunakan teknik analisis faktor atau tidak. Nah, dengan melihat nilai KMO MSA atau Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, yang apabila nilai tersebut lebih besar dari 0,50, maka teknik analisis dapat dilanjutkan. Dan seperti yang tertera pada tabel, dapat dilihat bahwa nilai KMO-nya ialah sebesar 0,971. Berdasarkan hal tersebut, berarti KMO-nya sudah tercapai dan sudah valid. Sedangkan nilai Bartlett test-nya itu ialah sebesar 0,00, yang mana dari data tersebut berarti nilai Bartlett-nya juga sudah tercapai dan juga sudah valid, sehingga uji analisis dapat dilanjutkan. Nah, selanjutnya ialah memasuki uji analisis dengan menggunakan PLSM di aplikasi Smart PLS. Nah, adapun model awal dari penelitian yang dikonversi ke dalam bentuk output dari aplikasi Smart PLS ialah seperti yang tertera pada gambar. Nah, selanjutnya pada uji dari analisis PLSM ini itu sendiri terdiri dari yang pertama itu ada uji outer model, yang mana uji outer model ini melihat dari nilai validitas konvergen dan juga nilai APE-nya. Adapun nilai dari ataupun hasil dari uji validitas konvergen itu sendiri seperti yang tertera pada tabel, yang mana dilihat dari nilai outer loading. Dalam uji validitas konvergen ini, indikator validitas diukur menggunakan nilai faktor loading, yaitu dengan rule of thumb-nya, jika nilai kurang dari 0,7, maka indikator tersebut harus dikeluarkan dari model penelitian dan dinyatakan tidak valid. Nah, seperti yang tertera pada tabel, dapat kita lihat bahwa ada beberapa indikator dari variabel yang tidak valid. Contohnya seperti pada indikator PBA2, kemudian indikator PBA3, dan juga indikator PBA5. Ketiga indikator tersebut tidak valid karena memiliki nilai di bawah 0,7. Sehingga pada penelitian, ketiga indikator tersebut harus dihapus ataupun dihilangkan dari model. Nah, kemudian ini adalah bentuk output dari Smart PLS-nya, mana dapat kita lihat sudah menunjukkan
nilai-nilai dari hasil uji validitas konvergen tersebut. Ketika indikator yang tidak valid tersebut sudah dihapus ataupun dihilangkan, maka berikut adalah hasil yang didapatkan setelah dilakukan perhitungan ulang. Dengan mengeluarkan indikator-indikator yang tidak valid tersebut, didapatkan semua indikator variabel hasilnya telah memenuhi validitas konvergen dan memiliki nilai faktor loading di atas 0,7. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut telah valid. Setelah dilakukan perhitungan ulang, didapatkan semua variabel telah valid jika dilihat dari validitas konvergen dan outer loadings-nya. Selanjutnya, uji outer model dengan melihat validitas konvergen dengan melihat nilai APE-nya seperti yang tertera pada tabel. Untuk variabel perceived benefits of working up, nilai APE-nya ialah 0,555. Kemudian, untuk variabel perceived self-promotion memiliki nilai APE sebesar 0,625. Dilanjutkan dengan perception quality memiliki nilai APE sebesar 0,610. Kemudian untuk customer loyalty nilai APE-nya adalah 0,625 dan juga untuk customer satisfaction memiliki nilai APE sebesar 0,676. Berdasarkan tabel tersebut, seluruh indikator yang digunakan untuk variabel yang terdiri dari manfaat yang dirasakan dari aplikasi pemesanan, kemudian promosi penjualan yang dirasakan, kualitas layanan yang dirasakan, kemudian loyalitas pelanggan dan juga kepuasan pelanggan dinyatakan valid karena memiliki nilai APE yang berada di atas 0,5. Nah, uji outer model untuk validitas diskriminan selanjutnya dilihat berdasarkan nilai Fornell Likert dan juga nilai cross-coding. Adapun kriteria dari Fornell Likert itu sendiri digunakan untuk menilai dengan aturan bahwa akar kuadrat dari APE dari setiap variabel laten harus lebih besar dari korelasi tertinggi dengan variabel lain. Nah, dapat kita lihat pada tabel untuk nilai Fornell Likert-nya itu sendiri untuk variabel LOY atau loyalitas pelanggan itu memiliki nilai Fornell Likert sebesar 0,804, di mana nilai ini ialah nilai yang paling tinggi dibandingkan dengan nilai-nilai variabel yang berada di bawahnya. Nah, nilai 0,804 ini lebih tinggi dibandingkan nilai dari variabel BA yaitu sebesar 0,738. Kemudian nilai PSP-nya 0,705, nilai Satisfaction atau SAT-nya sebesar 0,582 dan nilai SEQ-nya sebesar 0,794. Jadi nilai LOY ini harus memiliki nilai sebesar 0,804 sehingga lebih besar dari variabel yang berada di bawahnya. Begitu juga untuk di kolom kedua ada PBA yaitu nilainya sebesar 0,745 lebih besar dibandingkan nilai di bawahnya yaitu PSP 0,684. Selanjutnya untuk yang sebelahnya ialah PSP memiliki nilai sebesar 0,855 lebih besar juga dibandingkan nilai di bawahnya. Dan untuk SAT memiliki nilai sebesar 1,000, kemudian juga SEQ memiliki nilai sebesar 0,828. Nah, jika melihat dari nilai Fornell Likert, maka nilai Fornell Likert juga sudah terpenuhi karena memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan variabel lain yang berada di bawahnya. Selanjutnya, untuk nilai cross-loading, nah nilai cross-loading ini dilihat berdasarkan nilai pada setiap variabel harus lebih tinggi ataupun lebih besar dibandingkan dengan variabel yang berada di sebelahnya. Nah, sebagai contoh, untuk indikator ataupun variabel PBA1 itu memiliki nilai sebesar 0,755, yang mana nilai ini lebih besar dibandingkan nilai di sebelahnya. Yang mana nilai sebelahnya seperti pada nilai LOY itu memiliki nilai sebesar 0,541, kemudian nilai PSP memiliki nilai 0,499, kemudian SAT memiliki nilai 0,471, dan nilai SEQ memiliki 0,602, yang mana nilai PBA ini lebih tinggi dibandingkan nilai dari variabel lain. Nah, begitu juga untuk nilai PSP1, PSP2, dan juga PSP6, itu nilainya juga lebih tinggi dibandingkan dengan variabel LOY, PBA, SAT, dan juga SAQ. Begitu juga untuk variabel berikutnya. Selanjutnya, uji outer model untuk validitas diskriminan juga melihat dari nilai HTMT. Nah, nilai HTMT ini dilakukan beberapa kali perhitungan karena pada perhitungan awal didapatkan bahwa nilai HTMT-nya itu tidak valid karena memiliki nilai yang lebih besar dari 0,9. Nah, berdasarkan ketentuannya, jika nilai HTMT-nya itu lebih besar dari 0,9, maka nilai tersebut tidak valid, sehingga harus dilakukan perhitungan ulang dengan menggunakan Microsoft Excel untuk mendapatkan nilai HTMT yang valid. Nah, pada nilai awal HTMT-nya itu sendiri, seperti yang tertera pada tabel, terdapat beberapa nilai yang merah, seperti untuk indikator LOY kesat, itu nilainya sebesar 0,939, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,9.
Nah, jadi nilai ini harus dilakukan perhitungan manual dengan menggunakan Microsoft Excel yang mana dilihat dari indikator correlationsnya. Nah, pada Microsoft Excel sendiri dilakukan perhitungan rata-rata dari memiliki nilai lebih besar dari 0,9. Seperti contoh, nilai LOY dan juga nilai LOY ke saat itu memiliki nilai sebesar 0,939, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,9. Sehingga ketika dilakukan perhitungan dengan Microsoft Excel, dimasukkan nilai indikator correlationsnya, kemudian dilakukan perhitungan rata-rata dari setiap indikatornya. Nah, kemudian setelah dilakukan perhitungan rata-ratanya, dilihat yang manakah yang memiliki nilai yang paling besar. Nah, nilai yang paling besar tersebut kemudian akan dihapus indikatornya yang ada pada model penelitian di Smart PLS-nya. Perhitungan ini dilakukan berulang kali hingga didapatkan nilai HTMT yang valid. Nah, nilai HTMT setelah valid ini, seperti yang tertera pada tabel sebelahnya, ialah memiliki nilai yang cenderung lebih kecil dari 0,9. Nah, seperti yang kita lihat, dapat kita lihat untuk variabel LOY ke PBA itu memiliki nilai 0,820, yang mana nilai ini mendapatkan lebih kecil dari 0,9, sehingga sudah dinyatakan valid. Kemudian selanjutnya untuk nilai LOY ke PSP itu juga memiliki nilai di bawah 0,9, yaitu sebesar 0,837. Begitu juga untuk PBA ke PSP itu memiliki nilai 0,786. Kemudian juga untuk LOY ke SAT itu memiliki 0,625 hingga nilai SAT ke SEQ itu memiliki nilai 0,706. Sehingga dinyatakan bahwa nilai HTMT juga sudah valid karena memiliki nilai yang lebih kecil dari 0,9 tersebut. Nah, berikut adalah bentuk dari output akhir setelah dilakukan penghapusan indikator yang tidak valid tersebut. Nah, seperti yang dapat kita lihat, untuk variabel PBA itu sebelumnya memiliki indikator sebanyak 15. Nah, kemudian ketika dilakukan pengolahan data dan ternyata ada indikator yang tidak valid, maka indikator yang tidak valid tersebut dihapus, sehingga sekarang variabel PBA itu memiliki indikator sebanyak 11, karena ada beberapa indikator, yaitu sebanyak 4 indikator yang dibuang ataupun dihapus dari model karena tidak valid. Begitu juga untuk variabel PSP sebelumnya memiliki jumlah indikator sebanyak 7. Karena ada indikator yang tidak valid, maka indikator yang tidak valid tersebut dihapus sehingga menyisakan sebanyak 3 indikator, yaitu ada indikator ke-1, indikator kedua, dan juga indikator ke-6. Begitu juga untuk variabel SEQ yang sebelumnya memiliki 11 indikator, yang sekarang hanya menyisihkan sebanyak 5 indikator. Begitu juga untuk SAT atau Customer Certification yang sebelumnya terdiri dari 5 indikator, sehingga sekarang hanya tersisa 1. Dan kemudian juga untuk variabel Customer Loyalty itu sebelumnya memiliki jumlah indikator 6, dan sekarang masih bersisa ada 5 indikator yang tersisa. Nah, uji alter model selanjutnya dilihat berdasarkan uji reliabilitasnya. Nah, uji reliabilitas ini dilihat berdasarkan nilai composite reliability dan juga converge alpha, yang mana berdasarkan tabel yang tertera dinyatakan nilai composite reliability dan converge alpha dinilai reliable apabila nilai tersebut untuk setiap variabel berada di atas 0,7. Nah, apabila nilai konstrak kurang dari 0,7, maka dapat dikatakan bahwa konstrak tersebut tidak reliable berdasarkan pemaparan dari Nur. Kemudian jika nilai Columbus alpha lebih kecil dari 0,6, maka nilai tersebut tidak reliable, sehingga nilai Columbus alpha harus memiliki nilai di atas 0,6 agar dinyatakan reliable. Nah, seperti yang terdapat pada tabel, untuk variabel PBA atau Prescriptive Numbers of the Booking Up memiliki nilai composite reliability sebesar 0,937 dan Columbus alpha-nya sebesar 0,9. Nah, berarti variabel ini telah valid karena memiliki nilai yang lebih besar dari 0,7 dan juga lebih besar dari 0,6. Begitu juga untuk variabel PSP, SPQ, loyalty, dan juga satisfaction. Yang mana dapat dinyatakan bahwa uji reliabilitas juga sudah tercapai karena nilainya sudah memenuhi kriteria. Baik, selanjutnya ada uji inner model. Nah, uji inner model ini sendiri terdiri dari beberapa uji, yang mana yang pertama itu
terdiri dari uji R-square, yang mana uji R-square ini merupakan nilai yang hanya muncul pada variabel Y, yakni variabel yang mendapatkan pengaruh atau dipengaruhi. Nah, nilai ini menguji seberapa besar pengaruh variabel lain terhadap variabel yang mendapatkan pengaruh tersebut. Nah, didapatkan bahwa nilai R-square-nya itu untuk customer loyalty sebesar 0,639 dan untuk customer satisfaction sebesar 0,45. Nah, berdasarkan ketentuan, berarti nilai uji R-square sudah tercapai. Kemudian, untuk uji selanjutnya adalah uji predictive relevance atau Q kuadrat. Nah, berdasarkan tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa nilai Q kuadrat di atas 0 menunjukkan bahwa variabel loyalitas dan kepuasan pelanggan memiliki prediktif yang relevan. Dengan demikian, setiap perubahan yang terjadi pada variabel PBA, PSP, kemudian SEQ dapat memprediksi setiap perubahan-perubahan di loyalitas pelanggan sebesar 0,603. Sehingga termasuk dalam relatif yang tinggi. Sedangkan untuk kepuasan pelanggan memiliki kemampuan tingkat prediksinya mendekati tinggi, karena nilainya lebih rendah dari 0,50, sehingga setiap perubahan terjadi pada variabel PBA, PSP, dan SEQ mampu memprediksi setiap perubahan kepuasan pelanggan dengan tingkat akurasi yang mendekati tinggi. Selanjutnya, uji inner model dengan melihat uji model fit atau nilai NFI. Nah, NFI ini merupakan ukuran kesesuaian model dengan basis komparatif terhadap baseline atau nilai 0. Nah, apabila nilai NFI-nya itu lebih dari 0,957, maka dapat dikatakan bahwa model sudah sesuai. Nah, berdasarkan pada tabel, dapat kita lihat bahwa nilai model fit-nya berada di bawah 0,97 atau hanya sebesar 0,860. Sehingga dapat dikatakan bahwa model penelitian kurang fit. Akan tetapi, untuk model faktor, berdasarkan pemaparan dari Hu dan Bandler, nilai ini dapat dikatakan memiliki model yang fit karena jika nilai di atas 0,8, berdasarkan pemaparan dari Hu dan Bandler, nilai tersebut dapat dinyatakan fit. Kemudian, uji inner model dilakukan dengan melihat nilai dari pet coefficient, sehingga didapatkan untuk pet coefficient dengan pengaruh langsung atau direct efeknya ialah, nah seperti yang tertera pada tabel, didapatkan ada dua nilai yang memiliki lebih besar dari 0,5, sehingga berwarna merah dan menandakan bahwa nilai tersebut tidak signifikan. Nah, menurut pemaparan dari Nur, pengujian dilakukan dengan melihat koefisien jalur PET atau PET coefficient serta melihat nilai t-test yang apabila diperoleh p-value kurang dari 0,5 maka dapat dikatakan bahwa konsep tersebut kuat atau signifikan. Nah, pada nilai t statistik harus lebih besar dari 1,96 untuk mengatakan arah hubungannya signifikan. Pada penelitian digunakan tingkat alfa sebesar 5% atau 0,05 sebagai batasan untuk p-value. Nah, dapat kita lihat atau dapat kita simpulkan dari tabel tersebut untuk variabel PBA terhadap Loy itu memiliki nilai p-value sebesar 0,00, yang mana dinyatakan bahwa memiliki pengaruh yang signifikan dan berpengaruh langsung. Nah, karena nilai p-value-nya itu lebih kecil dari 0,5, sehingga nilai tersebut dapat dinyatakan signifikan dan memiliki pengaruh yang positif. Dengan demikian, maka hipotesis 1 dapat diterima. Selanjutnya, untuk manfaat yang dirasakan dari aplikasi pemesanan atau PBA terhadap customer satisfaction atau SAT itu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai p-value-nya sebesar 0,01 atau lebih kecil dari 0,5, sehingga nilai original dan juga nilai original sampelnya itu sebesar 0,287 yang menunjukkan arah hubungannya positif, maka H2 juga dapat diterima. Selanjutnya untuk variabel PSP atau promosi penjualan yang dirasakan atau perceptual motion berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan atau customer loyalty karena nilai p-value-nya sebesar 0,002 atau lebih kecil dari 0,05. Nah, nilai original sampelnya juga sebesar 0,180 menunjukkan arah hubungannya positif sehingga H3 juga dapat diterima. Selanjutnya, untuk variabel promosi penjualan yang dirasakan atau perceptual motion tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan atau customer satisfaction dikarenakan nilai p-value sebesar 0,487 lebih besar dari 0,05, sehingga pada hipotesis H4 ditolak.
dan disimpulkan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara promosi penjualan yang dirasakan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, untuk kualitas layanan yang dirasakan atau perceived service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan atau customer loyalty, karena nilai p-value sebesar 0,07 lebih kecil atau lebih kecil dari 0,05. Dan juga nilai original sampelnya sebesar 0,241 yang menunjukkan arah hubungannya positif sehingga H5 dapat diterima. Sedangkan untuk H6, yang mana kualitas layanan dirasakan atau perceived service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan atau customer satisfaction dengan nilai p-value 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dan nilai original sampelnya sebesar 0,419 sehingga menunjukkan arah hubungannya positif sehingga H6 juga dapat diterima. Selanjutnya, untuk kepuasan pelanggan atau customer satisfaction tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan atau customer loyalty dikarenakan nilai p-value-nya yang dimiliki sebesar 0,182, yang mana lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, pengaruhnya tidak signifikan dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis untuk H7 ditolak. Nah, setelah ada pengaruh langsung, kemudian berikutnya adalah pengaruh tidak langsung atau indirect effect. Nah, seperti yang tertera pada tabel, dapat disimpulkan bahwa untuk variabel promosi penjualan yang dirasakan atau PSP tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan nilai theta titik ialah 0,516 dan juga p-value-nya sebesar 0,06 sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan sebagai mediasi tidak memediasi pengaruh antara promosi penjualan yang dirasakan terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya untuk variabel kualitas layanan yang dirasakan atau perceived quality atau SEQ tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan nilai T statistiknya sebesar 1,164 dan nilai p-value-nya sebesar 0,245, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan sebagai mediasi tidak memediasi pengaruh antara kualitas layanan yang dirasakan terhadap loyalitas pelanggan. Nah, selanjutnya untuk variabel manfaat yang dirasakan dari aplikasi pemesanan atau perceived benefits of the booking apps tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan nilai statistik sebesar 1,263 dan nilai p-value-nya sebesar 0,207, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan tidak memediasi pengaruh antara manfaat yang dirasakan dari aplikasi pemesanan terhadap loyalitas pelanggan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan sebagai mediasi tidak memediasi pengaruh ataupun tidak memiliki pengaruh mediasi. Nah, selanjutnya adalah pada pembahasan analisis. Nah, dari perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan hasil perhitungan ataupun hasil analisis sebagai berikut. Yang pertama, untuk variabel manfaat yang dirasakan dari aplikasi pemesanan atau perceived benefits of the booking app memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan atau customer loyalty. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Nguyen DKK yang mana berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan bahwa variabel manfaat yang dirasakan dari aplikasi pemesanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya, hasil yang kedua ialah manfaat yang dirasakan dari aplikasi pemesanan atau perceived benefits of the booking app berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Nah, hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nguyen, yang mana berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, untuk hasil yang ketiga, promosi penjualan yang dirasakan atau perceived promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hilmawati dan juga Maharani dan juga Nguyen, yang mana berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa variabel perceived promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya, untuk hasil keempat, promosi penjualan dirasakan atau perceived promotion berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Nah, hasil ini sedikit berbeda dengan penelitian rujukan yang dilakukan oleh Nguyen, yang mana perbedaan hasil ini dapat terjadi karena adanya perbedaan persepsi dari variasi latar belakang individu dari responden yang diteliti. Nah, selanjutnya untuk hasil yang kelima, kualitas layanan yang dirasakan atau perceived service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dari hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Nguyen
Wibisono dan Wijaja, yang mana berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan bahwa variabel yang diteliti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelanggan. Selanjutnya, untuk hasil yang keenam, yaitu kualitas layanan yang dirasakan atau perceived service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Bismo, Sarjono, Felian, dan Nguyen, dan juga Wibisono, yang mana ditemukan bahwa variabel yang diuji memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya untuk hasil yang terakhir yaitu hasil yang ketujuh, yang mana kepuasan pelanggan atau customer satisfaction sebagai mediasi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas pelanggan atau customer loyalty. Nah, dari hasil ini sedikit berbeda dengan penelitian rujukan yang dilakukan oleh Nguyen, yang mana temuan penelitiannya menunjukkan pengaruh signifikan dan memiliki peran mediasi kepuasan antar hubungan dari 3 faktor yang diteliti tersebut. Nah, pada pokok bahasan terakhir terdiri dari kesimpulan dan juga saran. Adapun kesimpulan yang pertama ialah faktor manfaat yang dirasakan dari aplikasi pemesanan atau perceived benefit of the booking app dan kualitas layanan yang dirasakan atau perceived service quality memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap prioritas dan kepuasan pelanggan. Nah, kedua faktor tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap prioritas pelanggan pada penggunaan layanan transportasi online GoRide dan Grabber di Kota Batam. Sehingga kedua faktor tersebut dapat disimpulkan memiliki pengaruh yang signifikan langsung dan juga positif terhadap tingkat loyalitas dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya untuk kesimpulan kedua adalah faktor promosi penjualan yang dirasakan atau perceived sales promotion memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan, namun pada kepuasan pelanggan faktor tersebut tidak berpengaruh signifikan. Nah, akan tetapi faktor perceived promotion ini juga menjadi faktor penting dalam kepuasan pelanggan, sehingga pada indikator cakupan promosi dan kesesuaian harga dengan kualitas jasa pada layanan transportasi online perlu ditingkatkan. Nah, temuan pada penelitian juga menunjukkan bahwa pelanggan akan merasa lebih puas dengan layanan transportasi online jika mendapat nilai ekonomi seperti poin reward dari program promosi. Nah, selanjutnya adapun saran dari peneliti untuk peneliti selanjutnya adapun terdiri dari saran teoritis dan juga praktis. Nah, saran teoritisnya bagi peneliti selanjutnya untuk dapat meminimalisir item-item pertanyaan yang akan dijadikan sebagai butir pertanyaan pada kuesioner. Selanjutnya juga dapat menambahkan variabel determinan atau faktor lain yang belum dimuat pada penelitian ini dan juga dapat menambahkan lebih banyak referensi. Nah, kemudian saran praktisnya ialah bagi penyedia jasa harus lebih memperhatikan kualitas layanan yang diberikan, baik dari kualitas pengemudi, kondisi kendaraannya, kualitas keamanan, maupun kualitas perjalanan. Selanjutnya juga dapat meningkatkan platform, terutama yang berfokus pada kegunaan dan kemudian penggunaan aplikasi, dan juga dapat meningkatkan persepsi promosi penjualan. Baiklah, demikianlah presentasi dari hasil penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.